umur 40 tahun ini adalah usia kedewasaan seseorang. Maka ingat, kalau sudah umur 40 tahun belum ada perubahan, pasti itu orang bermasalah. Karena para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah rata-rata umur 40 tahun. Tidak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah duna arba'in, di bawah 40 tahun. Hanya Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah umur 33 tahun, menjadi rasul 3 tahun, umur 36 tahun diangkat oleh Allah ke langit. Sisanya para nabi dan rasul rata-rata umur 40 tahun. Maka para ibu, kalau situasi keluarganya goncang-goncang dikit, tahan dulu ya. Jangan ya pokoknya sabar, tahan dulu sampai suaminya umur 40 tahun. Kalau suaminya sudah 40 tahun kelakuannya nggak berubah, berarti ada masalah deh. Sama bapak-bapak kalau istrinya begini-begini terus, kan tahan dulu Pak, jangan tantang laki-laki gampangnya gitu ya. Tunggu dulu, sudah umur 40 tahun dulu. Kalau sudah umur 40 tahun berarti sudah usia dewasa. Kalau belum, maklumin saja. Maklumin saja. Tapi kalau sudah umur 40 tahun ternyata masih sama, oh berarti ada masalah. Ya, ada sesuatu. Yang kedua, umur panjang ini kata para ulama adalah umur 60. Dasarnya mana dalilnya? Didasarkan pada hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Tirmidzi, a'adzallahu ila mri'in akhara ajalahu ma balagha sittina sanah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaafkan, tidak akan mentoleransi seseorang yang sudah dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai 60 tahun. Kalau sudah umur 60 tahun lebih masih ada ini dan itu, Allah tidak akan maafkan lagi, Allah tidak akan toleransi. Makanya ibadah kita kalau sudah masuk antara 40 sampai 60 harus lebih baik dibanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya wafatnya hanya umur 63, tapi di saat umur ya 60 tahun 61 ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemenangan oleh Allah Fathu Makkah, dan ketika itu turun surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fathu. Di saat turun surat An-Nasr, surat Idza Jaa, ya para sahabat ini ya mengatakan bahwa ini adalah kemenangan yang diberikan oleh Allah SWT. Tapi berbeda halnya dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu begitu turun surat Idza Jaa surat An-Nasr kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas justru bersedih. Kenapa? Ibnu Abbas tahu ini tidak lama lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam akan meninggal. Makanya Ibnu Abbas begitu mendengar ada surat An-Nasr turun, Idza Jaa Nasrullahi wal Fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ibnu Abbas mengatakan, hada ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah batasan umur yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah harus kita sesuaikan dengan kondisi umur kita masing-masing. Tambah tua, tambah baik, tambah umur, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ibadah kita sama dengan anak ABG. Jangan sampai ibadah kita sama ketika kita masih SMA, ketika kita masih SMP. Tidak, semakin tambah umur, semakin tambah baik. Itulah prinsip yang harus kita tanamkan dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah. Rencana sedekah kita, rencana kita ngasih, memberikan iftar, apa yang harus kita lakukan, silakan. Jadi salah satu hal yang itu Bapak sudah ingat, memberikan buka puasa kepada orang berpuasa, mendapatkan mana sebagai orang yang berpuasa. Tapi Bapak itu tidak usah takut. Rasul Ustaz, memang semua kita kaya, semua kita mampu memberikan buka pada orang yang berpuasa? Tidak. Tidak harus memberikan nasi kotak seharga 15.000, tidak harus memberikan nasi bungkus seharga 12.000, tetapi kebaikan dan rahmat serta karunia Allah ini diberikan kepada siapapun yang mau memberikan buka, hanya sekedar segelas air putih, hanya sebutir kurma,
hanya sebungkus plastik susu sudah bisa mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, sedangkan pahala orang yang berpuasa tidak akan dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak usah takut. Ya, maka ini yang harus kita perhatikan, bahwa semuanya harus direncanakan. Rencanakan semua. Perkara nanti bisa dilakukan atau tidak itu urusan belakangan. Yuk kita rencanakan nanti mau itikaf berapa hari, mau fokus ibadah berapa hari, mau ngasih kita puasa berapa hari, mau ngasih sedekah berapa hari, zakat fitrah kita nanti kira-kira berapa yang kita berikan, masa ngepas gitu kan. Kalau zakat fitrah 35.000 kita lebihkan dikit 40.000 satu contoh. Semuanya kita rencanakan karena jamaah sekalian kita baru rencana saja sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu rencana dilaksanakan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Berbeda dengan kalau kita berencana buruk, berencana maksiat, baru rencana saja tidak dicatat apa-apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu kemaksiatan itu menjadi sebuah kenyataan, baru dicatat satu dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah persiapan pertama, niat dan rencana kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Break dulu, ini dikasih air. Ibu silakan makan, Bapak-bapak. Kalau habis panitia itu bisa jadikan lagi. Masih. Yang kedua, ma'rifatu ahkam siyam, kita harus mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan puasa. Kita mulai dari yang kecil dulu, jemaah sekalian. Sekarang Bapak Ibu yang selama ini Bapak pahami, yang membatalkan puasa itu apa saja? Makan, minum, apa lagi? Berhubungan suami istri, itu doang ya. Jadi ini ya, ini yang paling simpel. Jadi makan, minum, dan berhubungan suami istri. Tapi bahasa yang paling gampang adalah makan, minum, dan melakukan sesuatu yang semakna makan dan minum. Melakukan sesuatu yang semakna makan dan minum. Contohnya apa? Sekarang kita lihat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar kalau kita berwudu kita istinsyaq, ya, kita kumur-kumur atau istinsyaq. Istinsyaq menjadi air hidup. Ya, kalau kita menyedot air hidup, kalau kita lagi hidup, kita lakukan dengan maksimal. Tapi Nabi mengatakan illa antakuna shaiman, kecuali di saat Anda sedang berpuasa, jangan Anda lakukan itu terlalu maksimal, karena begitu air masuk ke hidung maka itu akan membatalkan puasa. Dari hadis ini dipahami oleh para ulama, segala sesuatu yang masuk ke dalam perut kita melalui lubang, kedua lubang hidung, mulut, kedua lubang telinga, jalan depan, jalan belakang, itu membatalkan puasa. Orang yang pakai sifat mata kalau nggak ada masalah, karena ini bukan lubang yang jurusannya ke dalam perut. Tapi kalau ada air masuk ke dalam telinga kita, batal. Makanya kalau tanya gimana Pak kalau pas bulan Ramadan renang, yang mereka katanya yang renang siapa? Kalau yang renang anak-anak ya silakan saja. Tapi kalau yang renang mama, bapak-bapak nggak usah dulu deh, pakai renang segala Ramadan. Ya, renang gimana Pak? Khawatir bukannya apa? Ini hal-hal yang berpuasa seperti itu. Jadi air masuk ke telinga kita, puasa kita batal, hidung kita batal, mulut kita batal. Jadi ini kita harus memahami itu. Itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Soalnya hal-hal membatalkan puasa itu ada yang membatalkan puasa secara fikih, ada yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa secara fikih tadi makan, minum, atau melakukan perbuatan yang semakna dengan makan dan minum, berhubungan suami istri. Ini membatalkan puasa. Tetapi ya kalau kemudian yang membatalkan pahala puasa beda lagi. Orang bohong, puasanya sah atau tidak sah secara fikih, pahalanya tidak dapat. Orang jualan habis bohong lagi, belum ada yang nawar, bener Pak? Demi Allah, udah ditawar orang tadi 2 orang untuk bapak aja. Ramadan ini
hati-hati, puasanya sah tapi pahalanya batal, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa marahin suami, habis ini leher belum turun, kapan beli baju gini orang ribet terus, batal tuh puasanya, pahalanya yang batal. Pahalanya batal. Makanya kalau akhir Ramadan THR belum turun, baik-baik tanya sama suami, ya gimana mas, sudah turun belum THR-nya, katanya. Suami juga benar jawabnya, kalau THR dulu tanya katanya. Bang ada yang lain apa? Oh, batal puasa. Jadi pahala batal, ada puasa sah, ada yang puasanya batal, ada yang pahalanya batal. Ya, kemudian sekarang yang namanya berhubungan suami istri jelas batal. Tapi persoalannya kan adalah ada hal-hal yang melakukan sesuatu yang seperti itu. Gimana hukumnya mencium istri kalau di bulan Ramadan, batal atau tidak? Tidak, kan? Kalau ada sahabat yang tanya kepada Nabi, kok saya pernah melihat Rasul mencium istri-istri ketika lagi puasa? Iya dong, kata Rasul. Kenapa? Ana amlakukum li nafsi. Saya itu adalah orang yang paling bisa menjaga syahwat saya dibanding dengan kalian. Makanya tergantung itu, kalau suaminya umur 70, umur 75 mencium istrinya berapa kali nggak batal. Tapi kalau suaminya masih di bawah 60 tahun itu, siapapun orangnya, itu riskan akan membatalkan puasa. Apalagi puasa suaminya menjadi kapal, ya 3 bulan nggak pulang, begitu pulang pertengahan Ramadan, ya 8 lagi pulangnya, masya Allah, ya kan? Dan ini yang harus dihindari yang seperti itu. Ya. Jadi makanya Nabi mengatakan para ulama, kalau yang mencium aki-aki sama ini nggak batal deh, ya kan? Tapi kalau yang mencium masih di bawah 60 tahun, itu kan, ya apa? Ya batal. Tapi kan katanya tua-tua keladi, Ustaz kata, biar tua-tua keladi, ya tetap itu rumusannya seperti itu. Kalau yang tua yang mencium nggak apa-apa, tapi kalau yang muda hati-hati, itu bisa membatalkan puasa. Bapak Ibu sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum yang terkait dengan masalah yang membatalkan puasa. Sekarang bagaimana kalau kita puasa sedang bepergian? Apakah kita boleh tidak puasa atau tidak? Boleh, asalkan bepergian kita jaraknya adalah 88 km. Jaraknya 88 km. Jadi kalau timbang Bapak ke Sukabumi lewat tol ini belum, tol Bojimi belum sampai, pergi ke Ciawi belum sampai, pergi ke Cikampek sana belum sampai, pastikan jarak yang ditempuh sudah dapat 88 km, kita boleh menjamak dan mengqashar sholat. Di saat itu kita boleh, ya tidak berpuasa. Kata Imam Syafi'i, selama bepergiannya itu tidak terlalu masyaqqah, tidak terlalu payah, sebaiknya puasa saja. Kata Imam Ahmad, ya tidak apa-apa, sebaiknya tidak puasa, ngapain? Tapi kata Allah, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu." Ujung ayatnya, "Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Jika kalian berpuasa itu lebih baik. Soalnya kalau orang tidak puasa itu gampang. Orang tidak puasa itu gampang. Yang susah adalah bayarnya. Yang repot bayarnya. Sekarang orang pergi dari sini ke Surabaya, dari sini berangkat jam 5:30 sampai Surabaya jam 10 udah sampai. Gimana? Kita batalkan puasa atau tidak? Terserah. Dua-duanya ada pendapat. Bapak membatalkan puasa silakan. Ya, kata Imam Ahmad begitu sebaiknya. Kata Imam Syafi'i, kalau saya batalkan deh, kalau memang masih kuat, kecuali kalau memang betul-betul nggak kuat, habis perginya naik motor seharian penuh full, maka tidak perlu ya dibatalkan. Kalau naik motor seharian full, ya silakan dibatalkan saja, nanti diganti pada hari yang akhir. Tetapi semuanya harus diukur dengan kekuatan kita masing-masing. Sekarang ibu-ibu yang menyusui, yang sedang hamil di bulan Ramadan, boleh nggak tidak puasa? Boleh, karena
orang menyusui, yang orang hamil itu sama dengan orang sakit. Kalau orang sakit yang tidak kuat puasa saja boleh tidak puasa, apalagi yang menyusui atau yang sedang hamil. Tapi pertanyaannya kemudian, memang kalau orang menyusui, orang hamil yang tidak puasa itu wajib mengqadha saja atau wajib bayar fidyah? Seluruh ulama sepakat keduanya wajib mengqadha. Tetapi urusan fidyah ini para ulama berbeda pendapat. Kata Imam Syafi'i, jika ibu yang menyusui, ibu yang sedang hamil ini, ya, tidak puasanya karena khawatir terhadap dirinya sendiri. Aduh, saya mah nggak kuat, ya terus terang ayah, capek banget menyusuin anak itu, katanya. Saya nggak kuat, saya nggak puasa. Maka kalau khawatirnya dia adalah untuk dirinya sendiri, dia cukup membayar puasanya saja, nggak perlu membayar fidyah. Tapi sebaliknya, kalau khawatirnya adalah saya mah kuat, tapi anak saya kayaknya nggak kuat deh, ntar pasti mencret kalau saya nggak puasa aja, gitu kan? Ya udah deh, ya saya nggak puasa aja, saya khawatir sama anak saya. Kalau nggak puasanya khawatir karena anaknya, dia wajib membayar fidyah dan membayar puasa. Fidyahnya berapa? Fidyahnya adalah 1 hari 1 mud sama dengan 6 on beras sama dengan lauk pauknya. Untuk orang pria Batara asli pantas deh kalau bayar fidyahnya sekali bayar 30.000, ya, nggak usah banyak-banyak, 30 kali 30 900. Tapi kalau nggak asli 50.000 juga nggak apa-apa sehari. Ada tanya lagi, Ustaz, kalau untuk puasa juga capek Ustaz, masa 30 kali nanti bayarnya gimana? Emang nggak ada yang agak diskon dikit gitu Ustaz? Nanya, kok pakai diskon pula? Emangnya supermarket pakai diskon? Sekarang ibu-ibu saya kasih tahu, ibu milih, ya, kalau puasanya diganti total dengan fidyah, nggak usah puasa. Ada pendapat yang mengatakan boleh deh ibu yang sedang menyusui, yang sedang hamil nggak usah membayar puasa, cukup bayar fidyah saja, dengan syarat ibu itu setiap bulan Ramadan kalau nggak hamil yang menyusui. Syaratnya kan mampu setiap bulan Ramadan hamil menyusui, gitu kan? Setiap bulan Ramadan hamil menyusui, ya gimana bayarnya kapan dia? Mau bayar hamil lagi dia. Udah 5 tahun berturut-turut, bayarnya kapan ini? Ya, kalau memang kondisi seperti itu, baru itu betul-betul disamakan dengan orang yang tidak mampu berpuasa. Wa alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang wajib, tidak orang-orang yang tidak mampu berpuasa, dia wajib bayar fidyah, memberi makan satu orang miskin sebagai gantian puasa 1 hari. Siapa mereka? Asy-Syaikhul Haram. Orang yang tua yang sudah lansia banget, sudah pakai pikun lagi. Yang kedua, al-marid alladzi la yurja, orang yang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, itu sebagai gantian puasa cukup bayar fidyah saja. Silakan kalau mau itu. Jadi ini hukum-hukum yang terkait ya dengan berpuasa. Hukum lagi adalah gimana kadang-kadang tadi saya contohkan, ini suaminya kerja di kapal, pulang-pulang ya tiba-tiba jam 8 pagi tiba-tiba melanggar dengan berhubungan suami istri. Ingat, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan itu kena yang namanya kafaroh. Kafaroh yang namanya kafaroh mughalladzah, kafaroh yang sangat-sangat berat. Bapak Ibu kenal yang namanya najis mughalladzah? Ya, kafarohnya kafaroh mughalladzah. Sehari puasa dilanggar dengan berhubungan suami istri, wajib mengganti puasanya dengan memerdekakan budak. Alhamdulillah budak nggak ada sekarang, yang ada diganti baru datang. Ya kan? Kalau nggak bisa, mau tidak mau puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Emang kuat? Jangan kan 2 bulan, baru sebulan begini berantakan gimana? Kalau nggak kuat lagi, memberi makan 60 orang miskin sebagai gantinya puasa 1 hari. Memberi makan 60 orang miskin. Nanti besoknya lagi 2 lagi, memberi makan 60 orang miskin lagi. Kalau sampai 5 kali, 60 kali 5, kalikan saja. Ini namanya kafarat mughalladzah. Bahkan Imam Malik lebih tegas lagi, kalau ada orang di
siang hari bulan Ramadan dengan sengaja makan dan minum, diperlihatkan kepada orang lain tanpa ada dosa, tanpa ada penyesalan, orang itu kata Imam Malik bisa dikenai yang namanya kafaratul halal. Alasannya, kalau orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan karena kafaratul halal, alasannya adalah mencederai, mengotori kesucian bulan Ramadan, maka orang yang makan dan minum dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan tidak ada udzur, dia juga harus disamakan dengan orang yang mengotori kesucian bulan Ramadan dengan berhubungan suami istri. Ini kata Imam Malik rahimahullah. Hukum-hukum yang terkait dengan itu yang kita yang harus perhatikan. Sekarang tadi Bapak Ibu sekalian, hukum yang bisa membatalkan pahala puasa itu kan kalau dilakukan ketika dia sedang berpuasa siang hari, ngomel-ngomel marah siang hari, puasa sah, pahalanya batal. Ngikut puasa sah, pahalanya batal. Berantem puasanya sah, pahalanya batal. Pengen puasanya tetap sah, pahalanya nggak batal, Bapak Ibu bisa cari tiknya gimana? Silakan Bapak marah nanti habis sholat maghrib. Jadi ibu bapak nahan suami istri, nahan terus, dia kagak ngomong kata-kata. Ya masih bukaan dia aja. Begitu habis buka berantem, wah sudah silakan saja kalau begitu. Puasanya tetap sah, pahalanya dapat. Soalnya yang bisa mengurangi pahala itu ketika dilakukan ketika sedang berpuasa. Makanya ditahan dulu. Habis Pak, kalau saya nggak wamin begini saya masih sakit Pak, katanya. Udah tahan dulu, tahan. Sampai maghrib begitu Allahu Akbar, minum langsung marah, dia puas. Itu yang harus dilakukan. Jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah SWT. Yang terakhir, aksi Ramadan tadi. Kalau sudah direncanakan, semuanya sudah direncanakan, bismillah, lakukan sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Yang penting ada niat, insya Allah ada kekuatan. Jangan belum apa-apa sudah takut. Mohon maaf. Contoh kalau di sini terawihnya biasanya 11. Pas lagi jalan-jalan Ramadan, tiba-tiba nggak keburu terawih di rumah. Akhirnya terawih di pinggir jalan. Tiba-tiba terawihnya ternyata 20 rakaat. Berapa tadi? 20. Jangan gitu dulu. Mau gitu, tenang aja. Mau 20 kayak 36 biarin aja. Yang Bapak harus catat, kalau Bapak sedang terawih di sebuah tempat, Bapak dianjurkan untuk mengikuti paket tarawih yang dilakukan oleh imam. Kalau imamnya tarawihnya 20, jangan Bapak dapat 8 mundur. Saya biasanya 8 Pak, ikuti sampai selesai. Kenapa? Kata Nabi, man qama ma'a imami hatta yansurifa kutiba lahu ajrun qiyami lailatin. Barang siapa yang makmum kepada imam sampai imamnya selesai, maka dia akan dicatat oleh Allah seperti sholat tahajud semalaman. Tapi biasanya saya 8 mau 8 kan mungkin ikuti imam, hormat imam. Syekh bin Baz sama Syekh Utsaimin yang ditanya oleh jamaahnya, Syekh, marayukum, gimana pendapat Syekh? Kita ini kan biasanya sholat tarawihnya 11 rakaat Syekh. Suatu ketika kita masuk ke sebuah masjid, tiba-tiba tarawihnya 20 rakaat, amal witir 23. Gimana Syekh? Sebaiknya apa yang kita lakukan? Kata Syekh, ikuti imam sampai selesai. Jangan potong kopas baru dapat berapa rakaat mundur. Itu tidak konsisten dengan hadis Nabi. Nabi sudah mengajarkan kepada kita, barang siapa yang sholat bersama dengan imamnya, maka dia dicatat oleh Allah seperti sholat semalaman suntuk. Sekarang gak ada lagi yang paling sahih ini, yang paling kuat ini. Nabi tidak pernah menjelaskan mengenai jumlah rakaat sholat tarawih. Nabi tidak mengatakan barang siapa yang sholat tarawih sekian rakaat, enggak. Nabi hanya mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang sholat tarawih dengan iman yang mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang lalu pasti diampuni oleh Allah. Itu aja. Yang mau sholat 20 silakan, yang mau sholat 8 dengan witir 3 silakan. Yang penting dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, karena Nabi mengatakan sholatul laili masna
masna, sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, jangan 4, 3. Tapi pun demikian, kita ini kalau menghadapi yang begini gak boleh langsung to poin. Kita harus mengikuti karakter kearifan lokal yang ada. Satu contoh, ini masjid tiba-tiba 4-4-3 biasanya sholatnya, sudah terlanjur masuk Ramadan. Jangan dipaksakan untuk diganti dengan 2-2-3. Gak boleh. Kenapa? Faktanya gagal ternyata. Saya ini dapat jadwal di Pondok Gede. Ya, ternyata sholatnya 4-4-3. Saya kemarin sebelum Ramadan lupa mau mengingatkan kepada pengurusnya. Sudah jarang saya bilang, Bapak Ibu, Bapak Ibu sekalian mohon maaf untuk giliran saya malam ini saja. Mohon maaf, malam ini saja tarawih kita adalah 2-2-3. 2 rakaat 4 kali sama witir 3. Jadi bukan 4-4-3. Mohon maaf. Semuanya diem, tidak ada yang komplit. Diem semua. Ya udah terdiam langsung kita. Begitu saya pulang, oh jamaahnya ramai besar. Saya telepon berbaju besar. Gara-gara Ustaz ini katanya. Ih jamaahnya panas banget. Ustaz songong kayak apa? Jadi meskipun begini jamaah sekalian, mesti harus pakai dialog ternyata. Ya sudah. Begitu Ramadan berikutnya saya nggak pakai itu lagi dan udah. Yang biasanya cuma 4 kali ya. Udah ikut aja, capek ngomong begitu. Jadi faktanya ada begitu. Jadi nggak mudah mengatakan begitu. Jemaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang harus kita pahami. Termasuk masalah witir sekarang. Witir itu gimana Pak? 2-3 atau 3 langsung? Dua-duanya ada riwayatnya yang sering dilakukan Nabi adalah 3 rakaat dengan 1 salam. Tapi jangan salah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu melaksanakan witirnya dengan 2-1. Alasannya, saya melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat witir seperti saya ini. Dan jangan salah, Ibnu Umar itu adalah salah seorang sahabat yang ulama. Sahabat Nabi itu banyak jemaah sekalian, tapi yang ulama itu Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah radhiyallahu anha, Abu Hurairah dan yang lain. Tapi kalau sudah Ibnu Umar itu salah seorang ulama dari kalangan sahabat. Sebab tidak semua sahabat adalah ulama. Karena yang namanya sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Itu sudah disebut dengan sahabat. Makanya witir yang 2-3 itu adalah riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tetapi yang 2 itu belum witir. Makanya kalau orang yang sholatnya pakai 2-3 biasanya shallu sunnata raka'ataini minal witri yarhamkumullah. Sholatlah kalian 2 rakaat dari witir. Jadi bilangnya jangan balik-balik. Bilangnya balik-balik gini. Shallu sunnatal witri raka'ataini jami'an rahimakumullah. Loh, kok sholat witir 2 rakaat? Emang ada witir 2 rakaat? Witir kan ganjil, 2 kan penuh. Gimana ceritanya ada 2 rakaat witir? Yang ada adalah shallu sunnatal raka'ataini minal witri jami'an rahimakumullah. Yang sholatnya pakai usolli juga harus ingat. Jangan usolli sunnatal witri raka'ataini. Oh saya sholat witir 2 rakaat, tetapi usolli sunnatan raka'ataini minal witri. Saya sholat 2 rakaat dari witir. Biar clear jamaah sekalian, ya. Nanti ada sholat tarawih pada diam-diam atau pakai Bilal, gitu kan? Ada yang protes. Ini apa? Kamu tuh diam-diam banget, agak rame-rame bisa syiar kenapa rame gitu kan? Ada Bilal gitu kan? Bilal nggak sunnah katanya. Ya, sekarang kalau Bilal nggak sunnah di Mekah kalau mau sholat jenazah ada Bilal. Apa yang sudah haji umroh setiap kali sholat wajib, habis sholat wajib pasti sholat jenazah. Itu ada Bilalnya. Apa kata Bilal? As-salatu 'alal amwati yarhamkumullah. Itu namanya Bilal. Ayo sholat mayat. Semoga kalian dirahmati Allah. Makanya kata Imam Nawawi, jika adzan dan iqamah disunnahkan untuk sholat fardu, tetapi jika ada sholat sunnah yang dilakukan dengan berjamaah, dilakukan untuk melakukan nida. Nida itu adalah panggilan atau pemberitahuan.
Sallu sunnatal tarawih jami'a rahimakumullah. Itu namanya nida ayo sholat tarawih. Sallu sunnatal witri jami'a rahimakumullah. Itu namanya nida. Orang mau sholat Idul Fitri, sallu sunnatal Idul Fitri rahimakumullah. Itu namanya nida. Orang mau sholat istisqa, sallu sunnatal istisqai, atau tidak begitu, as-salata as-salata as-salat, maksudnya ilzamu as-salat, ilzamu as-salat, ilzamu as-salat, lakukanlah salat, lakukanlah salat. Ini yang disebut dengan nida. Jadi jangan pada gagal paham jamaah sekalian. Jadi ini yang namanya nida, itu biasa. Loh, kenapa kok orang pakai hitungan-hitungan, pakai bacaannya al-hakumut quluh, al-hakumut quluh. Al-hakumut quluh itu sebenarnya sih tidak dianjurkan untuk itu, tapi melakukan itu juga tidak ada masalah bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Kenapa? Sebab bacaan al-hakumut quluh itu miras-miras ngitung rakaat. Loh iya. Bapak bisa bayangkan kalau mohon maaf tarawih Jakarta dan sekitarnya imamnya di hayat, imamnya dapat honor. Coba kalau di kampung siapa ngasih honor? Siang hari ke sawah, siang hari ke ladang garam, capek saya lihat. Udah capek saya lihat, tiba-tiba sorenya jadi imam. Imamnya lillahi ta'ala, ya semuanya lillahi ta'ala. Kalau nggak dibantu pakai al-hakumut, bisa-bisa rakaatnya ketuker. Makanya itu pakai itu nggak usah jauh-jauh. Saya kalau pakai 20, kalau nggak pakai gitu agak lupa juga kan, apalagi kalau nggak pakai al-khalifatul awal nggak gitu, puyeng juga kan. Makanya saya siasati yang rakaat pertama baca ayat ini 3 ayat, yang kedua al-hakumut, nanti berikutnya ayat ini yang kedua ya yang kedua ya nanti wal asri, nanti terus gitu, sehingga begitu sudah sampai hidayah dan itu sudah terakhir. Nggak usah gitu begini-begini ribet betul. Oh, jangan salah coba sekali. Kalau orang, mohon maaf, kalau imam untuk urusannya hanya jadi imam saja, gampang mikirnya Pak. Tapi kalau imam yang dulu sudah macam-macam banyak urusan, nggak gampang. Nggak gampang. Ya, apalagi imamnya jadi panitia apa tadi? Takjil, ya kan? Tadi ini belum dapat duit. Mikir ketika sholat lagi mikir juga kan? Orang tuh terbacanya. Makanya paling gampang udah baca alhamdulillah ya kan? Alhamdulillah selesai. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan yang nanti itikaf, yang agendakanlah sekali 2 kali silakan itikaf. Itikaf itu di mana? Itikaf itu di tempat, di masjid atau di mushola yang digunakan untuk berjamaah. Untuk itu boleh itikaf di mushola rumahnya jika ibu bapak punya kamar khusus untuk mushola. Jadi ada ruangan 2 kali 3 ini khusus deh untuk musholanya Pak, katanya. Nggak dipakai apa-apa, khusus untuk mushola Pak ya. Silakan ibu boleh itikaf di sini. Tapi kalau musholanya bapak ibu ini bergeser ke sana kemari, ya, terkadang ruangan yang kosong sini gelar saja ada sholat di sini, yang kosong di sana gelar di sini, nggak boleh itikaf di situ. Datang ke masjid aja itikafnya. Makanya kalau pengen simpel, ya silakan bisa seperti itu. Makanya itulah kalau orang kaya itu serba enak, punya mushola di rumah, ketika itikaf nggak usah kemana-mana, itikaf di situ, ya kan? Ya, orang kaya begitu, boleh berani. Jadi kalau orang kaya itu semuanya segalanya enak, ibadahnya enak, semuanya enak, sampai itikaf bisa di rumah. Kalau itikaf kira-kira boleh sambil ngopi nggak Pak? Ya sebelum itikaf di situ siapkan kopinya, siapkan kuenya, ya tidak ada masalah. Tapi dengan syarat di mushola rumah kita, bukan mushola sajadah ya. Kalau sajadah kan geser ke sana kemari. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya ingatkan, yang untuk niat puasa, ya tentu setiap malam wajib kita niat. Tapi ada satu tip, jika karena mungkin kegiatan Ramadan kita ini penuh, kadang-kadang niat kita lupa, pastikan malam yang pertama di bulan Ramadan Bapak Ibu niatkan untuk puasa 1 bulan penuh. Sehingga para ulama mengatakan jika malam pertama di bulan Ramadan seseorang berniat ingin melaksanakan puasa sebulan penuh, maka di saat
orang niat, maka niat yang kita lakukan pertama kali itu sudah bisa mengcover ya niat-niat yang lupa di tengah berjalan. Baik, saya kira begitu yang saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan dan hal-hal yang terkait dengan itu, saya persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan bapak-bapak, ibu yang ingin bertanya dan ibu-ibunya mungkin bisa ditulis atau langsung silakan. Boleh saya dulu. Enggak, silakan Pak. Ayat T. Sebelumnya mohon maaf nih Pak Ustadz, ada sedikit pertanyaan dari saya. Ada nggak pahala yang lebih besar daripada puasa dan sholat? Iya. Baik. Pertanyaannya, ada nggak pahala yang lebih besar daripada sholat ya dan puasa? Ada sebuah hadis Pak, tapi hadis ini ternyata oleh para ulama dianggap sebagai sebuah hadis maudhu, hadis palsu. Ada apa? Pahala yang lebih besar daripada sholat yang kalian lakukan, yaitu tidak lain adalah ketika kalian sudah mengucurkan keringat mencari rezeki dan lain sebagainya. Jadi artinya seolah-olah hadis ini adalah bahwa kerja mencari uang itu adalah nilainya lebih besar daripada pahala dan sholat. Ternyata hadis ini diteliti oleh para ulama, hadisnya tidak kuat, bahkan hadisnya terkesan palsu. Soalnya apa jemaah sekalian? Kalau bekerja ibadah, semua ulama sepakat bahwa bekerja adalah ibadah. Ya, bekerja adalah ibadah itu adalah ya semua ulama sepakat. Karena memang ya kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya jadi kalau kita lihat ya kalau sedekah itu kan wafi fami muradikum, kita bisa sedekah apapun yang kita berikan kepada anak istri itu adalah sedekah buat kita. Sehingga ketika kita bekerja menghasilkan itu adalah sesungguhnya adalah ibadah. Tetapi ibadah ini tidak bisa melebihi sholat, tidak bisa melebihi puasa. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, syarat masuk surga minimal itu dua, sholat sama puasa. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ara'aita, ya Rasulullah, wahai Rasul, bagaimana pandangan Anda? Idza sholaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa akaltul halal wa haramtul haram. Wahai Rasul, bagaimana pandangan Anda jika saya sudah sholat 5 waktu, saya berpuasa Ramadan, yang halal saya halalkan, yang haram saya haramkan, a'adkhulul jannata, apakah saya masuk surga? Kata Rasul, na'am, ya, Anda akan masuk surga. Jadi ini syarat surga minimal itu sholat, puasa, yang halal diharamkan oleh Allah, yang haram yang kita haramkan. Itu minimal syaratnya. Adapun syarat-syarat yang lain ini adalah syarat pendukung. Syarat utamanya adalah itu, sholat sama puasa. Makanya kata Nabi, amalan yang pertama kali akan dihitung oleh Allah, akan dihisab oleh Allah besok pada hari kiamat adalah sholat. Sholat dihitung dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika sholatnya baik, maka hal-hal yang lain terkait itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika niatnya sholatnya tidak baik, maka Allah katakan kepada malaikat, coba pastikan dia pernah melaksanakan sholat sunnah atau tidak. Kalau dia pernah melaksanakan sholat sunnah, silakan sempurnakan kekurangan dia yang ada pada sholat fardu itu dengan sholat sunnah yang dia lakukan. Soalnya kalau tidak begini jemaah sekalian, saya pernah berdialog dengan salah seorang. Terus gimana Ustaz ya? Puasa kewajiban, nyari nafkah juga kewajiban. Tapi kalau saya puasa saya tidak bisa kerja. Ya udah sama kewajiban saya, ya apa kewajiban mencari nafkah aja, saya nggak puasa. Oh nggak begitu. Ada pemahaman yang seperti itu. Dia nggak puasa, dia kerja rasanya puasa wajib, kerja juga wajib. Tetapi yang harus dipahami, puasa wajib, kerja wajib. Gimana caranya agar bisa puasa, agar bisa bekerja? Dua-duanya ini harus dipahami. Makanya ya tentu kita niatkan. Makanya niatkan sekarang dulu. Insya Allah besok
semangat. Bismillah, saya nawaitu siyama syahrin wahid. Saya akan berpuasa 1 bulan penuh apapun yang terjadi. Pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kekuatan. Coba Bapak pernah dengar cerita nggak? Atau mungkin Bapak pernah membaca tulisan ilmiah jurnal internasional atau apa yang lain? Gara-gara puasa orang itu kerja dia mati. Ada nggak? Nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Jurnalnya nggak ada, apa nggak ada. Itu hanya ketakutan orang saja. Hanya ketakutan orang saja. Kalau saya puasa gimana kerja nggak kuat? Kerja kuat insya Allah. Yang menguatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tergantung niat kita ini. Nggak ada ceritanya. Beritanya nggak ada. Di tulisan ilmiah jurnal internasional nggak ada. Gara-gara puasa kemudian orang mati nggak ada ceritanya. Bismillah aja puasa. Kuat yang menguatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi ibu-ibu ada pertanyaan? Apakah merokok batal puasa? Tanya ibu. Kalau saking cintanya dengan suami, subhanallah, tanya suami ditanyakan oleh istri ini kan. Apakah merokok batalin puasa? Iya, merokok itu batalin puasa bu, ya kan? Ya. Jadi ini kan ada asap masuk ke dalam hidung, dikeluarin lagi ke mulut, itu namanya membatalkan puasa. Ibu-ibunya perokok itu. Bukan ibunya merokok, saking cintanya sama suami ini kan, suami nanya malu gitu kan. Biar ibunya aja yang tanya kan, apakah di surga nanti ada rokok? Wah. Jadi di surga nanti ada rokok ya. Kata Nabi, mala ainun ro'an wala udhunun sami'an wala khatara ala qalbi bashar. Di surga itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah adalah sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata kita, sesuatu yang tidak pernah terlihat yang terdengar oleh telinga kita, sesuatu yang tidak terbayangkan oleh hati kita. Itu adalah kenikmatan yang di surga. Timbang rokok kecil. Di surga lebih banyak kenikmatan lebih dari rokok. Sekarang ibu bapak, kenikmatan apa yang di dunia ada? Iya, ada kan kenikmatan apa yang di dunia ini ada. Jadi di surga lebih banyak. Makanya kalau kita lihat kegiatan penduduk surga itu apa? Ya, coba perhatikan kegiatan penduduk surga. Mereka adalah bercampur dengan suami istri terus, nggak pakai mandi. Oh, ya kan? Pakai mandi lagi, nggak pakai mandi janabah udah, gitu kan? Ya. Makan terus, nggak pakai BAB. Minum terus, nggak pakai BAK. Kadang-kadang kalau sekarang kan makan masih dibatasi dengan sepertiganya. Soalnya kalau makan dulu Pak, BAB mulu katanya. Minum terus, BAK mulu. Di surga makan terus, nggak pernah BAB. Minum terus, nggak pernah BAK. Kumpul suami istri terus, nggak pernah mandi janabah. Itu kenikmatan di surga, ya. Jadi lebih dibanding rokok itu mah kecil, nggak ada apa-apanya itu di sana. Ustaz, bagaimana seandainya tahun kematian masih punya hutang? Tahun kematian ini? Orang meninggal punya hutang. Seandainya tahun kematian masih punya hutang puasa dan belum dikodok puasa, keburu Ramadan lagi. Tahun kemarin, tahun kemarin masih punya hutang puasa, belum dikodok, masih hutang lagi. Ya tentu hutangnya tetap akumulasi. Dukanya nggak ada pemutihan. Tidak ada pemutihan hutang puasa. Kalau hutang sama orang diikhlaskan boleh, tapi hutang sama Allah nggak ada diikhlaskan oleh Allah. Fadilullah ahqqu bil qada, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Makanya kalau kemarin masih kurang 10 hari keburu Ramadan lagi, maka nanti Ramadan ini berapa hutangnya? 10, berarti 10 tambah 10 menjadi 20, dibayar lagi terus sampai itu. Jadi tidak ada pemutihan puasa, tidak ada kemudian sudah deh diskon ya masih dibayar, nggak ada. Jadi puasa tetap dibayar dan itu menjadi akumulasi, karena itu pada hakikatnya adalah kewajiban kepada Allah, bukan kepada Allah.
hutang pada Allah lebih berhak untuk dibayar. Wallahu a'lam. Silakan. Pak Ustaz, mohon maaf melanjut yang tadi. Apakah kita wajib? Ini misalkan tahun kemarin punya hutang, saat ini kita mau melakukan puasa kembali. Apakah wajib dibayar dulu atau akumulasi? Kita puasa Ramadan dulu, karena puasa Ramadan ini adalah ada langsung yang terkodok nanti kita akumulasi pada bulan berikutnya. Jadi artinya bukan puasa Ramadan ini adalah membayar puasa hutang kita, tidak. Ya. Hutangnya nanti dibayar ketika sudah oleh Syawal, diakumulasi. Jadi bukan berarti puasa Ramadan kita ini membayar puasa yang kemarin, tidak. Tetapi kita tetap puasa Ramadan kita yang kita akumulasikan dengan hutang yang ada. Karena ini ibadah Ramadan, puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah puasa adat. Adapun puasa hutang itu adalah puasa qadha. Ketika qadha waktunya aman saja, sementara ada puasa adat itu adalah waktunya khusus di bulan Ramadan. Gitu Pak. Ya, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ustaz, saya mau nanya masalah pandangan fikih. Ini kan ada sebagian berpendapat bagaimana hukumnya melakukan doa qunut di malam ke-16 sampai terakhir Ramadan, ketika kita sholat witir melakukan doa qunut dalam kajian fikihnya itu bagaimana? Ada sebagian yang berpendapat kita lakukan, ada yang juga yang melakukan. Agar di sini kita itu bisa memahami agar tidak menimbulkan perdebatan boleh atau enggaknya qunut mulai malam 16 sampai akhir Ramadan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi bagaimana halnya dalam pandangan madzhab Syafi'i, qunut dianjurkan ketika sholat subuh sama malam yang ke-16 terakhir, ya malam yang ke-16 sampai terakhir. Dalam pandangan madzhab Syafi'i itu disunahkan qunut. Tetapi ya setahu saya ketika saya dulu masih kuliah, ya tempat kuliah saya kan madzhabnya bukan Syafi'i, madzhabnya Hambali. Tetapi di saat tarawih di kampus kita melaksanakan qunut juga. Jadi makanya sesungguhnya qunut ya yang dibaca ketika pada yang akhir sholat witir, ya apakah itu di awal Ramadan, di akhir Ramadan, maka hal itu tidak menjadi masalah. Tentu hal itu baik-baik saja. Hal itu adalah baik-baik saja. Apalagi dalam musibah, dalam kondisi pandemi yang belum betul-betul final begitu, belum betul-betul selesai, maka tidak ada salahnya sekaligus dalam doa qunut kita panjatkan doa taubat kepada Allah Subhanahu wa